Woyeon. Woyeon yang masih SMA berkelahi dengan temannya dan dihukum. Di saat itulah dia melihat seorang siswi pindahan bernama Seung-hye. Woyeon langsung jatuh cinta ke Seung-hye dan berkenalan dengannya. Karena kecantikan Seung-hye, ia langsung jadi cewek idola di sekolah tersebut. Lalu kita diperkenalkan Taeki, salah satu berandalan sekolah yang juga menyukai Seung-hye. Tapi Seung-hye selalu cuek ke dia. Suatu hari, Seung-hye ngajak Woyeon untuk bolos sekolah dan mereka mampir ke kedai tteokbokki. Seung-hye sangat suka sekali bolos dan Woyeon selalu menemaninya. Suatu ketika, Taeki dan anak buahnya datang menemui Seung-hye. Woyeon yang tahu kalau Seung-hye sangat tidak nyaman karena selalu dikejar oleh Taeki memberikan ide untuk menghindari Taeki dengan cara berpura-pura pacaran. Seung-hye pun setuju dengan ide tersebut asalkan Woyeon berhenti berkelahi. Di situ, Taeki sangat marah ke Woyeon. Lalu kita diperkenalkan sahabat dari Woyeon bernama Gangnam. Keesokan harinya, ketika Woyeon sedang makan siang bersama Seung-hye, Taeki melemparinya susu. Tapi bukannya marah, Woyeon malah mengambil susu tersebut dan meminumnya. Dari situ, Seung-hye mulai tertarik ke Woyeon. Siang harinya, seperti biasa mereka bolos sekolah lagi. Seung-hye pun cerita setelah lulus dia akan kuliah dan ngambil jurusan desain. Tapi Woyeon belum punya rencana apa-apa untuk masa depannya. Seung-hye menasihatinya untuk belajar lebih giat demi masa depannya. Tiba-tiba mereka ketahuan guru dan mereka pun kabur dari sana. Tapi karena Seung-hye mungil, dia ketinggalan jauh. Woyeon pun kembali dan memegang tangan Seung-hye. Disitulah Seung-hye mulai jatuh cinta ke Woyeon. Singkat cerita, mereka berhasil kabur. Setelah selesai mengeringkan pakaian, Woyeon mengantar Seung-hye pulang. Di tengah jalan, Seung-hye meminta berhenti dan ngasih tahu satu lagu yang selalu dia nyanyikan di saat sedih. Lagu itu selalu membuatnya tersenyum di saat sedih. Keesokan harinya, Taeki dan kawanannya datang untuk menghajar Woyeon. Tapi Woyeon tidak membalas setiap pukulan yang dia terima dari Taeki. Dia masih ingat akan janjinya ke Seung-hye. Sepulang sekolah, saat mengantar Seung-hye pulang, dia sangat ketakutan saat mobil pick up lewat. Dan keesokan harinya, Seung-hye jadi murung dan aneh. Tiba-tiba, Woyeon dan teman-temannya menyanyikan lagu yang disukai Seung-hye. Dan suaranya langsung disiarkan ke seluruh sekolah. Seung-hye yang tadinya murung langsung tersenyum mendengar lagu tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pergi ke pantai. Woyeon memberikan Seung-hye hadiah Walkman supaya dia selalu bisa mendengar lagu kesukaannya. Keesokan harinya, Seung-hye tidak masuk sekolah. Lalu, sepulang sekolah, Woyeon datang ke rumahnya, tapi yang dia lihat rumahnya sudah sangat berantakan. Dan dia melihat seorang pria yang sedang mabuk. Seung-hye pun memintanya segera pergi. Keesokan harinya, Seung-hye tidak masuk lagi ke sekolah. Tapi siangnya, dia menelpon dan bilang kalau pria yang mabuk kemarin adalah ayahnya. Dan dia selalu berbuat keonaran ketika mabuk. Karena hal itu, Seung-hye dan ibunya selalu pindah-pindah tempat agar bisa kabur dari ayahnya. Tapi ayahnya selalu menemukan mereka. Karena itu, Seung-hye harus pergi lagi dan dia berpamitan ke Woyeon. Setelah lulus SMA, Woyeon pun berjualan ayam goreng. Tiba-tiba, Gangnam datang dan ngasih brosur Universitas Seoul. Di saat itulah, dia melihat ada foto Seung-hye di sana. Dia langsung memutuskan akan kuliah di sana dan ngambil jurusan jasmani. Tapi orang tuanya gak percaya dengan kemampuan Woyeon. Karena tahu sendiri Woyeon gak pernah mau belajar, untuk bisa masuk ke Universitas Seoul sangat sulit. Mulai dari situ, Woyeon pun berlatih dan belajar setiap hari demi bisa bertemu lagi dengan cinta pertamanya, Seung-hye.
Singkat cerita, dia diterima di Universitas Seoul dan bertemu dengan Sang Hye. Untuk bisa lebih dekat dengan Sang Hye, Woyeon pun pindah ke kosannya. Di sini kita diperkenalkan teman baru Woyeon. Saya makan-makan, Sang Hye ngasih tahu kalau saat ini dia sudah punya pacar. Langsung hancur hatinya Woyeon. Perjuangannya selama ini siang malam gak berhenti belajar supaya dia bisa masuk universitas yang sama kayak Sang Hye. Ternyata pacar baru Sang Hye adalah kapten tim rugby bernama Yeon-gun. Demi bisa mendapatkan Sang Hye kembali, dia juga ikut tim rugby. Beberapa hari kemudian, Woyeon sangat galau karena dia gak punya kesempatan untuk mendekati Sang Hye kembali. Tiba-tiba, dia teringat kalau hari ini hari ulang tahun Sang Hye. Dia cepat-cepat pergi untuk membelikannya hadiah. Tapi yang dia lihat, Yeon-gun memberikan Sang Hye sebuah kalung. Di situ, hatinya hancur kembali. Dia pun melempar batu ke mobil Yeon-gun dan pergi dari sana. Waktu pun berlalu dan Woyeon kembali lagi jadi seorang pemalas. Keesokan harinya, ada pertandingan rugby. Dan tidak sengaja, Woyeon mendengar kalau Yeon-gun bertaruh jika memenangkan pertandingan, dia akan pergi berlibur ke Eropa bersama Sang Hye. Awalnya, Woyeon berusaha agar pertandingan ini timnya kalah. Tapi di detik-detik terakhir, dia menunjukkan kehebatannya agar Sang Hye bisa melihat perjuangannya. Timnya pun memenangkan pertandingan, tapi Woyeon yang sangat marah pun menghajar Yeon-gun. Waktu pun berlalu ke tahun 2012. Mereka semua sudah lulus dari kuliah. Woyeon sudah memiliki pacar baru, seorang gadis kaya bernama Park Min Kyung. Woyeon juga sedang mengikuti tes untuk jadi seorang guru. Dia juga bekerja di tempat gym. Tiba-tiba, Woyeon melihat Sang Hye saat sedang menyebar brosur tempat gymnya. Disitulah pertemuan mereka kembali. Ternyata, Sang Hye sekarang bekerja sebagai model dan juga seorang aktris. Mereka pun akhirnya makan-makan. Dan di sini kita akhirnya tahu kalau Sang Hye sedang jomblo. Dan karena temannya Sang Hye yang setiap hari mengantarnya syuting tidak bisa masuk, Woyeon pun menawarkan dirinya. Beberapa kali dia mengantar Sang Hye untuk syuting, tapi karena Sang Hye masih pemula, dia banyak melakukan kesalahan. Malamnya, ketika mereka sampai rumah Sang Hye, Woyeon memberikan brosur lowongan pekerjaan sebagai desainer. Karena dia melihat Sang Hye sangat tertekan dengan pekerjaannya sekarang, dia memintanya kembali lagi ke cita-cita pertamanya sebagai desainer. Keesokan harinya, saat di mobil, Sang Hye menanyakan kenapa Woyeon tidak menghubunginya saat hamil. Lalu, scene beralih ke 5 tahun yang lalu. Sang Hye yang tahu kalau Woyeon akan hamil menghubunginya dan berniat mengantarnya. Di tengah jalan, Sang Hye cerita kalau dia dicampakkan oleh Yeon-gun, kapten tim rugby. Di malam itu, Woyeon sangat mabuk dan saat bangun dia bingung kenapa dia telanjang. Dia bertanya apa yang terjadi tadi malam ke ibu kos. Ibu kos cerita semalam Woyeon mabuk dan pingsan saat boker. Jadi tubuhnya dipenuhi kotoran. Sang Hye pun melepaskan semua pakaian dan mencucinya lalu pergi. Di situ Woyeon sangat malu dan gak menghubungi Sang Hye lagi. Oke, kembali ke masa sekarang. Sang Hye pun dihubungi salah satu produser dan bilang kalau Sang Hye akan digantikan aktris lain. Sang Hye pun merasa sedih. Untuk menghiburnya, Woyeon ngajak dia ke tempat yang sangat indah. Di sana, mereka berdua bersenang-senang. Saat mereka mau berciuman, Sang Hye sadar saat ini Woyeon sedang memiliki pacar. Sang Hye pun memintanya untuk tidak bertemu lagi. Keesokan harinya, saat Woyeon sedang latihan untuk tes fisik, Min Kyung datang. Min Kyung tahu kalau selama ini Woyeon sedang dekat dengan Sang Hye. Bukannya marah, Min Kyung mengikhlaskan Woyeon kalau memang dia masih mencintai Sang Hye.
Woyon pun datang ke tempat syuting Sung Hye. Dia cerita kalau sekarang dia sudah putus dengan Min Kyung. Sung Hye sangat marah dengan keputusan Woyon, tapi Woyon meyakinkannya kalau dia cuma mencintai satu wanita, yaitu Sung Hye. Sung Hye pun memintanya untuk pergi. Tiba-tiba papan nama jatuh dan Woyon menyelamatkan Sung Hye. Karena hal itu, Woyon mengalami cedera yang sangat parah. Hal itu membuatnya tidak bisa ikut tes fisik untuk menjadi seorang guru. Dan mulai dari sana, mereka berdua resmi berpacaran. Waktu pun berlalu, tapi karena cedera yang dialami Woyon, dia selalu gagal tes fisik. Dia sudah mencoba melamar pekerjaan lain, tapi selalu gagal. Dan kini, Sung Hye sudah menjadi desainer terkenal. Saat mereka minum-minum dengan teman-teman Woyon, Choi cerita kalau mereka akan menikah, tapi Woyon malah bercerita ngawur tentang perceraian. Sung Hye pun sadar karena menyelamatkan dia dulu, Woyon jadi cedera dan sulit mendapatkan pekerjaan. Dia tahu kalau Woyon iri dengan teman-temannya yang sudah mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Keesokan harinya, Sung Hye ngajak Woyon jalan-jalan dan cerita kalau perusahaan akan mengirimnya ke Belgia selama 3 tahun. Tapi, bukannya sedih atau menghalangi Sung Hye supaya tidak pergi, Woyon dengan cueknya nyuruh Sung Hye pergi. Beberapa hari kemudian, ayah Sung Hye meninggal. Dan selesai pemakaman, Woyon curhat ke Genam. Dia sempat berpikir menyesal bertemu dengan Sung Hye. Jika tidak, karena kecelakaan tersebut mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi Genam mencoba meyakinkannya kalau suatu saat dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sekali lagi, Woyon bilang dia menyesal bertemu dengan Sung Hye. Ternyata, hal itu didengar oleh Sung Hye. Sung Hye tanya kenapa Woyon baru menyesal sekarang. Sung Hye cerita kalau Woyon sangat mirip dengan ayahnya. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan baik, ayahnya selalu menyalahkan ibunya. Dan hal itu sangat dibenci oleh Sung Hye. Sung Hye pun memutuskan hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Woyon ngajak Sung Hye bertemu. Dia menyesal dan meminta maaf ke Sung Hye. Tapi, Sung Hye tidak akan pernah melupakan perkataan Woyon. Dia pun pergi meninggalkan Woyon. Bertahun-tahun berlalu, saat ini Woyon sudah menjadi guru olahraga di sebuah sekolah. Saat di bus, dia gak sengaja melihat foto Sung Hye dan pasangan barunya. Scene pun beralih ke tahun 2018. Sung Hye datang menemui Woyon dan ternyata Sung Hye akan menikah dan berencana mengundangnya. Malamnya, Woyon yang patah hati mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Demi menghibur diri, dia ngajak teman-temannya memancing. Malamnya, dia gak sengaja melihat kotak nasi yang pernah digambar Sung Hye. Woyon pun meneteskan air mata dan menyesali semua perbuatannya dulu. Dia pun memutuskan untuk pergi ke pernikahan Sung Hye. Dia bersama teman-temannya mengatur rencana agar Woyon bisa berbicara berdua dengan Sung Hye. Woyon bilang dia sangat menyesal sudah menyakiti Sung Hye. Dia cerita dia sangat bahagia meskipun terlambat. Dia sangat menyukai pekerjaannya saat ini. Mungkin kalau mereka tidak bertemu, Woyon cuma akan jadi seorang laki-laki pecundang yang gak memiliki masa depan. Tapi karena mengejar cinta Sung Hye, Woyon sekarang jadi punya masa depan. Dia sangat berterima kasih ke Sung Hye dan berdoa demi kebahagiaannya. Sung Hye juga berterima kasih ke Woyon. Dia selalu ada di sisinya saat Sung Hye kesepian, sedih dan melupakan mimpinya. Akhirnya, Woyon bisa tersenyum di acara pernikahan Sung Hye. Mereka dari dulu selalu ditakdirkan seperti itu, berpisah di saat baru bersatu. Dan film pun berakhir.